Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 2 bulan kemudian, sosok Han Li dan Si Chuankong muncul di atas sebuah danau besar. Meski disebut danau, permukaan danau itu tidak terbatas. Ombaknya bergejolak sepanjang waktu, itu tidak berbeda dengan laut. Danau ini disebut Danau Seribu Ombak. Leluhur Sungai Hitam tinggal di istana bawah air di dasar danau. Taois Han Li, menurut saya, kita harus sopan sebelum menggunakan kekerasan. Si Chuankong melirik Han Li dan berkata, Taois Si, yakinlah, pihak lain adalah keberadaan Dewa Agung Surgawi, dan dia juga bersekutu dengan Pangeran Ketiga. Aku tidak akan bertindak impulsif. Ekspresi Han Li sudah tenang, dan dia mengangguk. Melihat ini, hati si Chuankong diam-diam lega. Ngomong-ngomong, ini sudah dianggap sebagai tempat di tepi wilayah air hitam. Setelah danau ini, kita akan mencapai wilayah barbar hitam, kan? Han Li tiba-tiba berkata. Itu benar. Si Chuankong terkejut, lalu dia menghela nafas. Alam kekosongan skala akumulasi berada di wilayah barbar hitam, tapi tidak jauh dari sini. Han Li mengangguk perlahan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Keduanya kemudian terbang ke danau dan menyelam ke bawah. Danau Seribu Ombak sangat dalam. Keduanya menyelam sejauh puluhan ribu kaki, tapi masih belum ada tanda-tanda dasarnya. Pada saat ini, gelombang besar tekanan air datang dari segala arah, dan bahkan Han Li pun merasa sedikit tidak nyaman. Si Chuankong membuka mulutnya dan meludahkan manik biru aqua. Cahaya biru lembut terpancar dari manik, membentuk bola cahaya biru besar yang menyelimuti keduanya. Tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Bola cahaya biru menyelimuti keduanya, dan mereka terus menukik ke depan. Setelah menempuh jarak puluhan ribu kaki lagi, mereka akhirnya mencapai dasar danau. Namun, dasar danau itu bergelombang, seperti rangkaian pegunungan. Ada retakan besar di tanah, dan itu sangat dalam, seolah-olah terhubung ke 9 dunia bawah yang tak ada habisnya. Si Chuankong mendesak bola cahaya biru ke dalam celah besar, dan terus menukik ke bawah. Daois Si sepertinya sangat akrab dengan tempat ini. Mungkinkah kamu pernah ke sini sebelumnya? Han Li bertanya ketika dia melihat penampilan akrab Si Chuankong. Saya belum. Hanya saja ketika kakak ketiga dan leluhur Sungai Hitam membentuk aliansi, saya juga berperan di dalamnya. Saya telah menyelidiki situasi di sini dengan hati-hati. Si Chuankong tersenyum. Jadi begitu. Mata Han Li berkedip sedikit, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Air di dasar danau mulai terlihat berbeda dari permukaan. Itu lebih berat dan lebih kental, dan warnanya semakin gelap, menunjukkan semacam warna hitam pekat, mirip dengan air yang deras. Sangat gelap sehingga mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat terlalu jauh. Kali ini, dan setelah menyelam sebentar, mata mereka berbinar. Ruang di depan mereka tiba-tiba meluas, dan sebuah gua bawah tanah yang sangat besar muncul. Mereka melihat, istana terbesar memiliki plakat yang tergantung di atasnya setinggi beberapa ratus kaki, dengan tulisan, Istana Air Sungai Hitam, tertulis di atasnya. Seluruh pulau bersinar dengan cahaya berair. Meski berwarna hitam, namun memberikan kesan kristal, membuatnya tampak seperti istana kristal di dasar laut. Itu sangat luar biasa, dan pulau itu dikelilingi oleh lapisan cahaya hitam transparan, memisahkannya dari air danau. Samar-samar orang bisa melihat banyak rune pembatas di permukaan perisai cahaya hitam, dan mereka memancarkan fluktuasi pembatas yang menakutkan. Han Li tidak ragu bahwa jika seseorang menyerangnya dengan paksa, pembatasan pada perisai cahaya hitam akan meledak dan bahkan seorang kultivator Dewa Tai akan terbunuh seketika. Kami akhirnya tiba. Seluruh pulau ini adalah bagian yang sangat besar dari giok air Yin ekstrim.
Itu telah disempurnakan oleh Master Black River selama ribuan tahun yang tidak diketahui. Sekarang, seluruh pulau ini dapat dianggap sebagai harta setan raksasa. Ini sangat kuat. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya kita tidak bentrok dengannya, kata si Chuan Kong dengan suara rendah. Melihat pulau besar di depannya, Han Li tidak berbicara, tetapi jejak tekad melintas di kedalaman matanya. Melihat ini, si Chuan Kong menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan token giok biru. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia melambaikan tangannya dan membuangnya. Token giok berubah menjadi cahaya biru, dan dengan sekejap, itu menembus perisai cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, suara wanita yang sedikit waspada datang dari pulau. Rekan Daois mana yang datang mengunjungi istana air Sungai Hitam? Saya si Chuan Kong, dan saya di sini untuk berkunjung ke Tuan Sungai Hitam. Si Chuan Kong maju selangkah, membalik tangannya, dan mengeluarkan token ungu. Jadi Pangeran ke-13, maafkan aku karena tidak bisa menyambutmu lebih awal, kata suara wanita itu setelah jeda sejenak. Begitu dia selesai berbicara, cahaya hitam seperti pusaran air yang mempesona muncul di perisai cahaya hitam di depan Han Li dan si Chuan Kong. Kemudian, itu terbelah menjadi dua sisi, memperlihatkan sebuah lorong yang berukuran beberapa kaki. Han Li berpikir bahwa gelar pangeran sangat berguna. Pada saat yang sama, dia merasa lebih berterima kasih kepada si Chuan Kong. Jika bukan karena dia menemaninya, akan sangat sulit bagi orang itu untuk memasuki istana air Sungai Hitam dengan betapa berhati-hatinya dia. Dia dan si Chuan Kong bertukar pandang sebelum terbang ke lorong itu. Begitu mereka berdua terbang ke lorong, cahaya hitam tiba-tiba muncul dan menyelimuti mereka berdua, melonjak seperti air pasang. Han Li sedikit mengernyit, tetapi tidak melawan. Penglihatannya tiba-tiba kabur, dan pada saat berikutnya, dia muncul di aula. Area aula itu cukup besar, dan dinding serta lantainya semuanya berwarna hitam kristal. Bahkan kursi-kursi dan benda-benda lain di aula itu terhubung erat ke lantai. Mereka benar-benar diukir. Selain indah, mereka juga tampak utuh, tanpa sedikit pun ketidakharmonisan. Serangkaian langkah kaki datang dari aula, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun bulu biru muda dengan benang emas berjalan keluar. Rambutnya tinggi dan lurus, dan dia memiliki 3 jepit rambut phoenix emas di rambutnya. Di belakangnya ada 4 pelayan. Wanita itu terlihat berusia 30-an, dengan kulit putih dan penampilan yang cukup cantik. Namun, alisnya sedikit lurus, memberikan kesan tajam. Han Li meliriknya dan menemukan bahwa kultivasinya tidak lemah. Dia sudah mencapai tahap awal dewa primordial. Menilai dari sikapnya, dia tampaknya adalah orang penting di istana air Sungai Hitam. Yang mulia, mohon maafkan saya karena tidak menyapa Anda dengan etiket seorang pangeran. Wanita cantik berjubah bulu itu membungkuk. Nyonya, Anda terlalu sopan. Kami datang terlalu mendadak hari ini. Si Chuan Kong tersenyum. Wanita cantik berjubah bulu melirik Han Li dan sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rekan Taois Li, ini Madam Chrysanthemum, pendamping senior Black River. Ini rekan Daois Li. Meskipun dia berasal dari domain abadi, dia adalah sahabat karibku. Rekan Taois Li sangat kuat, dan ayah saya juga sangat menghargainya. Si Chuan Kong memperkenalkan mereka berdua. Nyonya Chrysanthemum, senang bertemu dengan Anda. Jantung Han Li berdetak kencang saat mendengar ini, dan dia menangkupkan tangannya lalu membungkuk. Mendengar ini, Madam Chrysanthemum menatap Han Li lagi, dan sikapnya sedikit melunak. Dia membungkuk sedikit sebagai bentuk salam. Bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia datang ke istana air Sungai Hitam saya kali ini? Madam Chrysanthemum meminta keduanya untuk duduk, dan para pelayan wanita di belakangnya menyajikan teh dan buah-buahan.
Aku tidak berani mengatakan itu, tapi aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Senior Black River. Bolehkah aku tahu apakah Senior Black River ada di istana? Si Chuan Kong bertanya. Oh, Yang Mulia, Anda datang pada saat yang buruk. Suami saya telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun untuk mengembangkan teknik yang hebat. Saya khawatir dia tidak bisa keluar untuk menemui Yang Mulia. Madam Chrysanthemum berkata dengan tatapan bangga di matanya. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya lega. Begitu, sangat disayangkan. Si Chuan Kong melirik Han Li dan berkata, sebelum suami saya berkultivasi tertutup, dia meminta saya untuk mengurus berbagai urusan istana air Sungai Hitam. Bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia datang untuk menemukan suami saya? Selama itu bukan masalah yang terlalu besar, itu sama saja jika Anda memberitahu saya. Nyonya Chrysanthemum menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, ekspresinya masih mengungkapkan sedikit rasa bangga. Haha, ini memang bukan masalah besar. Kudengar istana air Sungai Hitam telah merekrut seseorang bernama Valet Spirit yang telah naik dari alam bawah lebih dari 100 tahun yang lalu. Apakah ini benar? Mata si Chuan Kong menoleh dan dia berkata sambil tersenyum. Saat Madam Chrysanthemum mendengar ini, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Wajahnya yang seputih salju langsung tertutup lapisan es, dan matanya dipenuhi kecemburuan. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di matanya. Namun, perubahan ini hanya terjadi dalam sekejap. Detik berikutnya, ekspresi Madam Chrysanthemum kembali normal. Dia berkata, oh, ada orang seperti itu. Bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia bertanya tentang orang ini? Meskipun ekspresi Madam Chrysanthemum berubah dalam sekejap, Han Li dan si Chuan Kong melihatnya. Hati Han Li tenggelam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Valet Spirit adalah teman yang ditemui rekan Li di alam bawah. Rekan Li mendengar bahwa dia naik ke wilayah suci dan secara khusus datang berkunjung hari ini. Saya ingin tahu apakah Madam Chrysanthemum dapat meminta Valet Spirit untuk keluar dan membiarkan mereka bertemu, kata si Chuan Kong. Hehe, teman, aku takut mereka kekasih. Wanita licik adalah wanita licik, bergaul dengan pria kemanapun dia pergi. Nyonya Chrysanthemum melirik Han Li dan mencibir. Dengan mengingat hal itu, Han Li bangkit dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Roh Valet baru saja naik ke wilayah suci, jadi dia masih belum terbiasa dengan semua yang ada di sini. Jika dia menyinggungmu dengan cara apapun, aku bersedia meminta maaf atas namanya. Tersinggung, Huff. Madam Chrysanthemum mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk meredakan kebencian Madam Chrysanthemum, saya punya beberapa bahan yang layak di sini. Silakan terima. Mata Han Li menoleh dan dia melambaikan tangannya. Cahaya hijau keluar dari tangannya dan menyapu meja di sebelahnya. 4 item muncul di atas meja. Itu adalah bendera biru kecil, segel hitam keunguan besar, sepotong kristal es biru, dan sepotong kayu mati berwarna hitam. Bendera biru kecil dan segel besar berwarna hitam keunguan adalah senjata iblis, dan keduanya adalah senjata iblis bertingkat. Kristal es biru dan kayu mati hitam juga merupakan bahan yang mengandung kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dipancarkan masing-masing sangat besar, dan itu sedikit lebih kuat dari 2 senjata iblis. Bahan-bahan ini ditemukan di alat sihir penyimpanan Dao Master Reflect Bond. Bahkan si Chuan Kong sangat iri saat melihatnya. Mata Madam Chrysanthemum bergerak ketika dia melihat hal-hal ini, tetapi dia segera mendengus dingin dan melihat ke langit. Dia tidak ingin melihat hal-hal itu lagi. Wajah Han Li menjadi gelap saat melihat ini. Ahem, Madam Chrysanthemum, apapun yang terjadi, bisakah kamu membiarkan mereka bertemu demi aku? Si Chuan Kong terbatuk pelan dan berkata, karena Yang Mulia ke-13 telah berbicara, bagaimana saya bisa menolak untuk memberi Anda wajah? Namun,
Roh Valet saat ini tidak berada di Istana Air Sungai Hitam. Bahkan jika saya ingin memanggilnya, saya tidak akan dapat melakukannya. Nyonya Ju mengerutkan kening, tampak bermasalah. Dia tidak di sini. Kemana dia pergi? Han Li tenggelam dan dia langsung bertanya. Lady Chrysanthemum dengan belak-belakan berkata, Istana Air Sungai Hitam saya memiliki banyak kultivator yang telah berjanji setia kepada kami. Mereka tidak dilarang pergi. Rubah penggoda itu juga telah menerima perlakuan khusus dari tuan suami, mengizinkannya masuk dan keluar istana akan. Bagaimana saya tahu kemana dia pergi? Nyonya Ju baru saja mengatakan bahwa sebelum senior Black River mengasingkan diri, dia menyuruhmu mengelola urusan Istana Air Sungai Hitam. Kamu seharusnya tidak sepenuhnya tidak tahu kemana perginya Valet Spirit. Han Li mengkhawatirkan keselamatan Valet Spirit dan Madame Ju bersikap kasar lagi dan lagi. Kemarahan muncul di hatinya dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu pikir kamu ini siapa? Untuk menghormati Yang Mulia Pangeran ke-13, aku mengizinkan seorang pencuri dari alam abadi untuk memasuki Istana Air Sungai Hitam. Kamu berani menginterogasiku lagi dan lagi. Istana Air Sungai Hitam tidak sambut tamu jahat sepertimu. Madame Chrysanthemum tiba-tiba menjadi bermusuhan dan melambaikan tangannya. Dinding di kedua sisi aula berdengung dan dua sinar tebal cahaya hitam keluar. Dengan kecepatan kilat, mereka melilit tubuh Han Li dan membentuk pusaran air hitam. Kekuatan teleportasi yang kuat melonjak keluar dari pusaran air dan melilit tubuh Han Li, bersiap untuk membuangnya. Han Li mengerutkan kening dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Roda kebenaran muncul di belakangnya dan berputar dengan cepat. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari roda kebenaran. Mereka menyebar dalam sekejap dan menyelimuti pusaran hitam. Pusaran air hitam segera membeku lalu disegel. Ekspresi Nyonya Ju berubah dan dia dengan cepat membentuk segel tangan untuk mengendalikan pusaran air hitam. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, pusaran air hitam itu tidak mau bergerak. Nyonya Ju, saya tidak berniat mempersulit Anda. Saya hanya meminta Anda memberitahu saya di mana Valet Spirit berada. Saya akan sangat berterima kasih. Han Li menenangkan dirinya dan menangkupkan tangannya. Huff, jangan sombong. Jangan berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda. Istana Air Sungai Hitam, dukung aku. Madame Chrysanthemum mengeluarkan teriakan halus dan menggumamkan sesuatu. Kedua tangannya membentuk serangkaian segel tangan, dan kemudian dia mengangkat tangannya. Dengan gemuruh keras, seluruh Istana Sungai Hitam mulai bergetar. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya datang dari kehampaan dan berkumpul di telapak tangan Madame Chrysanthemum, berubah menjadi hantu Istana Sungai Hitam yang tingginya beberapa kaki. Ini, murid Han Li menyusut setelah melihat ini. Tanpa menunggu dia melakukan apapun, Madame Chrysanthemum mendorong dengan tangannya. Istana Sungai Hitam terbang keluar dan bertabrakan dengan riak emas di sekitar Han Li. Riak emas di sekitar tubuhnya terkoyak seperti pasta kertas. Pusaran hitam segera kembali normal dan berputar dengan gila seperti mulut hitam besar, menelan Han Li. Penglihatannya kabur, dan saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di luar Istana Air Sungai Hitam. Han Li mengerutkan kening. Pola waktu Dao pada roda kebenaran hanya memulihkan sebagian kecil, dan tidak dapat melepaskan banyak kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, karena Valet Spirit berada di Istana Air Sungai Hitam, dia tidak punya jalan keluar. Dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya ungu keluar dari matanya. Dia melihat cahaya hitam di sekitar Istana Air Sungai Hitam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di tubuh Han Li, dan roda kebenaran berputar dengan cepat lagi. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi cahaya hitam. Riken Taois Li, kamu benar-benar ada di sini. Pada saat ini, suara lembut datang dari samping. Han Li terkejut, dan dia berbalik untuk melihat sosok ungu berdiri tidak jauh dari sana.
Itu adalah Si Pokong. Yang mulia ketiga, mengapa kamu ada di sini? Han Li berhenti dan bertanya dengan heran. Si Pokong mengungkapkan senyum tipis, dan saat dia hendak berbicara, kehampaan di sekelilingnya tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, sejumlah besar cahaya hitam muncul, lalu membentuk pusaran hitam. Pusaran hitam tidak bertahan lama, dan segera menghilang. Sosok Si Chuankong melintas, dan sepertinya dia telah diusir oleh Nyonya Ju. Kakak ketiga, kenapa kamu di sini? Dia menatap Si Pokong dengan heran. Saya mendengar bahwa Anda berdua meninggalkan kota Yang Ye dan datang ke domain air hitam. Saya kira Anda datang ke istana air sungai hitam untuk roh peri Valet. Masalah rekan Weeping Soul belum terselesaikan, dan saya merasa malu. Kali ini, rekan Li ingin menyelamatkan Valet Spirit, dan aku harus melakukan bagianku apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya datang ke sini segera. Si Pokong berkata dengan nada meminta maaf. Bagus sekali. Dengan kakak ketiga di sini, kita pasti bisa menyelamatkan rekan Dao Valet Spirit. Jangan khawatir, kakak Li. Si Chuankong sangat gembira. Terima kasih, Yang Mulia Ketiga. Han Li dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana situasinya sekarang? Misi Anda sepertinya tidak berjalan mulus. Si Pokong melambaikan tangannya dan bertanya lagi. Han Li mengungkapkan senyum pahit dan dengan hati-hati menceritakan apa yang terjadi di Istana Air Hitam. Nyonya Ju adalah pendamping Dao Tuan Sungai Hitam. Kultivasinya cukup tinggi, tetapi dia tidak terlalu murah hati. Selain itu, dia suka cemburu. Saya kira teman rekan roh Valet sangat dihormati oleh Tuan Sungai Hitam, dan Nyonya Ju cemburu. Karena kamu adalah teman baik Valet Spirit, Nyonya Ju membencinya, jadi dia tidak mau memberitahumu tentang situasi Valet Spirit saat ini. Aku sudah menebak ini. Terlepas dari apakah dia mau atau tidak, aku akan memaksanya untuk memberitahuku di mana Valet Spirit berada. Kilatan dingin melintas di mata Han Li, dan cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya sekali lagi. Meskipun Valet Spirit bukan pendamping Dao-nya, dia memiliki tempat khusus di hatinya, seperti halnya Namong Wan. Tidak masalah jika dia tidak tahu, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Rekan Taois Li, saya dapat memahami keinginan Anda untuk menyelamatkan teman Anda, tetapi sangat tidak bijaksana menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah ini. Master Black River adalah kultivator Grand Zenith Heaven. Meskipun dia tidak berada di kediaman guanya sekarang, saya khawatir Anda akan mendapat banyak masalah jika dia mengetahuinya. Si Pokong buru-buru menghentikan Han Li. Aku juga tahu ini sangat tidak bijaksana, tapi tidak ada jalan lain. Han Li mengerutkan kening. Jika rekan Daois Li bersedia mempercayai saya, kata Si Pokong dengan tulus, maka serahkan masalah ini kepada saya. Saat ini saya menjalin hubungan kerjasama dengan Tuan Sungai Hitam, dan Madam Chrysanthemum cukup mewaspadai saya. Jika saya bertanya dia mungkin mengalah. Betul, biarkan kakak ketiga bertanya padanya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka kita akan memikirkan cara lain. Si Pokong juga berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu, Yang Mulia. Han Li merenung sejenak sebelum menangkupkan tangannya. Kalian berdua mundur untuk saat ini. Si Pokong merenung sejenak sebelum berkata kepada Han Li dan Si Chuankong. Han Li dan Si Chuankong saling melirik sebelum terbang menjauh. Sosok mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Si Pokong berdiri di tempat sejenak sebelum terbang menuju Istana Sungai Hitam. Mata Han Li berkedip dengan cahaya ungu saat dia menatap tanpa berkedip ke arah Istana Sungai Hitam. Si Pokong membalik tangannya dan mengeluarkan jimat biru. Dengan lambaian tangannya, jimat itu menghilang ke penghalang cahaya hitam di sekitar Istana Sungai Hitam. Sesaat kemudian,
Penghalang cahaya hitam berkedip dan membuka pintu masuk. Sosok si Pokong langsung terbang ke dalamnya. Melihat adegan ini, Han Li diam-diam menghela nafas lega. Rekan Taois Li, jangan khawatir. Kebijaksanaan kakak ketiga tidak terbatas, dan lidahnya tak tertandingi. Dengan dia, kita pasti bisa mengetahui keberadaan rekan Daois Violet Spirit. Kata si Pokong sambil tersenyum. Saya harap begitu. Han Li menghela nafas dan berkata. Keduanya diam-diam menunggu di sini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Tidak ada gerakan dari Istana Sungai Hitam. Ekspresi Han Li masih tenang, tapi si Pokong sedikit gelisah. Dia ingin mengatakan sesuatu berkali-kali, tetapi ketika dia melihat ekspresi Han Li yang tidak sedap dipandang, dia dengan paksa menelan kata-katanya. Tetapi pada saat ini, penghalang cahaya hitam tiba-tiba berkedip lagi, memperlihatkan sebuah lorong. Si Pokong terbang keluar dan menuju ke arah mereka berdua. Sangat cepat, dia tiba. Melihat hal tersebut, Han Li dan si Chuan Kong bergegas menyambutnya. Pangeran ketiga, bagaimana? Han Li bertanya. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku sudah mengetahui tentang situasi rekan Taois Violet Spirit di Istana Sungai Hitam, serta lokasinya saat ini. Kata si Pokong dengan senyum tipis. Ketika Han Li mendengar ini, dia bersukacita dan menenangkan hatinya yang tegang. Haha, bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kakak ketiga? Si Chuan Kong tertawa. Terima kasih, Pangeran ketiga. Bolehkah aku bertanya bagaimana kabar Violet Spirit setelah dia datang ke Istana Sungai Hitam? Han Li menangkupkan tangannya ke arah si Pokong dan bertanya. Setelah rekan Daois Violet Spirit naik ke wilayah suci, Master Black River menyukai penampilan dan bakatnya. Dia ingin membawanya sebagai selir. Namun, kepribadian rekan Daois Violet Spirit pantang menyerah dan dia lebih baik mati daripada tunduk. Tuan Sungai Hitam tidak ingin menggunakan kekerasan, dan dia sedang terburu-buru untuk mengasingkan diri pada saat itu, jadi dia menyerahkan rekan Taois Violet Spirit kepada orang lain. Si Pokong menatap Han Li dalam-dalam dan perlahan berkata. Hati Han Li rileks saat mendengar ini. Itu bagus. Rekan Taois Violet Spirit belum dipermalukan. Kesuciannya masih utuh. Anda bisa yakin. Si Pokong dengan paksa menepuk bahu Han Li dan berkata, Kakak ke-13, apa yang kamu bicarakan? Si Pokong memelototi si Chuan Kong saat menegur. Si Chuan Kong menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Pangeran ke-13 benar, namun, Violet Spirit sendirian. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu bukan salahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah Violet Spirit benar-benar tidak ada di Istana Sungai Hitam? Han Li berkata terus terang. Setelah Tuan Sungai Hitam mengasingkan diri, rekan Taois Violet Spirit mencoba melarikan diri dari Istana Sungai Hitam. Nyonya Ju tidak hanya tidak menghentikannya, dia bahkan diam-diam melepaskannya. Oleh karena itu, roh Violet memang tidak ada di Istana Sungai Hitam. Si Pokong menghela nafas. Itu membuat segalanya lebih mudah. Meskipun wilayah suci sangat besar, tidak sulit bagiku untuk menemukan seseorang. Saudara Li, jangan khawatir. Saya akan kembali dan membuat pengaturan, si Pokong tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dan berhenti. Pada saat ini, Han Li mengerutkan alisnya sekali lagi. Nyonya Ju secara alami ingin Violet Spirit meninggalkan Istana Sungai Hitam secepat mungkin. Oleh karena itu, dia diam-diam melepaskannya sehingga ketika Tuan Sungai Hitam keluar dari pengasingan di masa depan, dia tidak akan bisa menyalahkannya. Namun, Nyonya Ju tentu tidak akan membiarkan Violet Spirit pergi begitu saja, bukan? Tampaknya rekan Taois Li juga telah menebaknya. Meskipun Madame Ju tidak menghentikan Violet Spirit,
dia mengirim orang untuk menangkapnya tidak lama setelah dia meninggalkan Istana Sungai Hitam dan membuangnya ke Jilin Void Realm. Si Pokong melirik Han Li dan menggelengkan kepalanya.